Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kalau kita guyup aja? Jadi kita ngeriung gitu ya. Dengan tetap jaga jarak misalnya. Bahkan ya, saya memulai dengan duduk. Maka ini bagian penting dalam konsolidasi. Kamu luar biasa nih, masih bisa. Nanti saya kirim aja banyak. Berapanya udah baca apa Pak? Jadi silakan ibu-ibu, kalau bisa ibu-ibu, ya kalau bisa ibu-ibu merapat, ya merapat ibu-ibu, ya ibu-ibu sebentar. Kita merapat, ya. Jadi mayoritas ketua-ketua sahara saya ibu-ibu ya. Tapi ini mewakili atau ketuanya ya. Oh ketuanya. Wah ini luar biasa. Tapi saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi berimbang nampaknya. Tadi ada yang mewakili, ada beberapa dua sasana ya diwakili. Tampaknya berimbang Bu. Jadi antara ibu-ibu dengan bapak-bapak ini mitra yang baik. Ya, tergambar dari sasana yang ada di 28 tadi ya, 28 tadi. Sasana yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan pertama terima kasih Pak Ketua Koordinator Wilayah Jabodetabek atau sekaligus mewakili Koordinator Wilayah Tangga ya, karena Pak Gani sampai dengan sekarang belum hadir ya. Tapi kalau beliau hadir, mudah-mudahan nanti bisa memberikan dua patah kata. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Helmi khususnya, dan terima kasih kepada tim Korda yang menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik berkat kerjasama yang baik dari saudara-saudara sekalian, khususnya pengurus Korda yang diberi amanah sampai 2023 ya. 24 sorry ya, 2024 dari 2021 ya, 3 tahun Pak untuk ya. Baik, sedikit histori kita bahwa alhamdulillah Koordinator Wilayah Jabodetabek ya, Pak Gani dalam hal ini mulai dari melantik pengurus Korda ya, sekitar bulan Februari ya, sekitar bulan Februari 2020. Alhamdulillah tercatat waktu itu sekitar 36 sasana, terakhir tambah 2, 38. Ternyata sesudah kita identifikasi di lapangan, ternyata ada yang kemudian mati sasarannya ya dalam perjalanannya. Jadi terakhir data oleh sekretaris ya, ternyata ada yang mati ya. Kemudian yang confirm adalah 28 sasana tadi, kayaknya ini catatannya 28 sasana ya. Jadi cukup banyak ya terjadi penurunan tajam khususnya pasca pandemi, pasca corona. Jadi ini merupakan sesuatu yang patut menjadi pelajaran kita bahwa Lintenkum itu survive karena para pejuangnya melakukan sesuatu yang itu dimudahkan oleh penguasa. Siapa penguasa kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan kita bersama-sama di Lintenkum akan bisa survive pada saat kita menjadikan backup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan memacu semangat kita untuk melakukan konsolidasi di internal kita, bahwa kalau kita melakukan sesuatu mulai dari niatnya, kemudian dilakukan itu semata-mata dalam rangka mencari keridhaan Allahnya, untuk Allah, karena Allah, dan bersama Allah,
Kalau itu yang kita lakukan, maka setiap yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjabat dimanapun posisinya, mau ketua, mau sekretaris, mau bendahara dan seterusnya, di semua level, maka dengan niatan yang terus dibersihkan tadi dan dilakukan semata karena berharap keridhaan Allah, lillah, fillah dan billah, maka Allah yang memudahkan kita diberi kekuatan, kebersamaan, keikhlasan, kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, itu dimudahkan oleh Allah semua untuk dihadirkan kepada siapa? Orang yang melakukan itu untuk Tuhannya, bukan dia melakukan untuk yang lain, ya, karena mau dihargai, mau direspekti, mau diapresiasi, mau segala macamnya yang bukan karena Tuhannya, bukan karena Allahnya, maka dia akan punya potensi untuk menurun, akhirnya hilang. Kita melakukan demikian itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita diberikan organ yang demikian canggih, satu selnya, Bapak bisa bayangkan seperti satu pabrik kimia raksasa. Jadi kalau sel kita yang jumlahnya triliunan ini yang ada di tubuh kita, di kulit dan seterusnya di jantung, di organ, sistem organ dan seterusnya, satu selnya rusak, itu berarti kita merusak satu pabrik kimia raksasa. Itu kalau saya terangkan reaksi biokimia yang terjadi pada level sel, maka apa yang kita bisa bayangkan? Nggak ada lagi yang kita sebut Allah Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Kok bisa sel sekecil itu yang hanya bisa dilihat kadang-kadang itu dengan mikroskop, tapi di dalamnya terjadi suatu reaksi biokimia, reaksi-reaksi yang super dahsyat, melibatkan berbagai macam enzim, berbagai macam hormon, reaksi kimia yang melibatkan saraf, ada simpatik, ada saraf parasimpatik dan seterusnya, ada level sel. Apalagi kalau kita masuk ke dalamnya lagi, yang level gen, itu terdiri dari untayan basah, ya. Kalau satu berubah, maka yang terjadi cacat dia. Ada sindrom Down, ada anak-anak yang mukanya tuh mirip-mirip aja tuh ya, yang lahir, ya, yang IQ-nya agak rendah gitu ya. Itu satu aja koslet, ya, terjadi perubahan pada rantai yang menyusun struktur basah daripada DNA. Terjadi perubahan di sana, apa yang terjadi? Manusianya tidak utuh lagi seperti yang tidak kita inginkan. Maha suci Allah, Maha besar Allah dan kita. Bagaimana kita bisa pelihara itu? Bagaimana kita bisa menyadari itu? Bagaimana kita bisa jaga makanan? Bagaimana kita nggak mau olahraga? Bagaimana kita nggak mau olah jiwa? Bagaimana nggak kita mau olah sosial sehat? Senyum tadi kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu, rahmat bagimu, berkah bagimu. Saat kita tadi ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senyum, salam sapa, sopan santun dan seterusnya. Itu adalah suatu kekuatan yang membuat sehat tidak hanya jiwa raga tapi sosial. Ini bagian yang penting yang kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mau berbuat untuk Allah, mau bersama Allah, mau melakukan semua karena Allah, karena Tuhan itu, bukan karena yang lain. Apalagi kalau karena tulus, karena segala macam mengharapkan pujian, kita buang jauh-jauh. Allah akan catat, malaikat akan catat. Semua yang kita bicarakan pagi hari ini akan membuat kekuatan kita akan semakin kokoh. Bak satu tubuh, maka dia adalah saling mensupport, saling bekerja sama, karena semua niatnya benar. Tapi kalau niatnya melenceng, kita nanti akan tabrakan di dalam kerjasama atau muamalah antara kita dengan saudara kita yang lain.
Karena apa? Karena ada niatnya yang harus diluruskan, niatnya yang harus dibersihkan. Nah, kalau kita melakukan semua ini bukan karena mencari popularitas, bukan mengharapkan penghargaan, tapi karena Allah semata, karena Rasulullah kita berusaha untuk demikian. Dalam prakteknya tentu jatuh bangun mempertahankan niat ini semua karena Allah. Maka biarlah hati kita yang dicatat oleh Allah. Kalau dilihat bisa kita tahu, tapi yang di hati kita tidak pernah bisa kecuali yang tahu hanya Allah. Oleh sebab itu, gestur, sikap dan seterusnya itu adalah bagian saja, refleksi di luar. Yang di dalam itu yang paling penting. Bagaimana sikap kita dan hanya Allah yang tahu. Allah tahu fi sudurikum, sampai ke level hati kita yang terdalam. Oleh sebab itu, sekali lagi konsolidasi ini adalah dalam rangka kita bersilaturahim, membuat sinergi sehingga Linkian Kung ini ke depan menjadi lebih baik atas izin Allah dan atas mau keinginan Allah. Kita hanya menjalankan suatu syariatnya atau wasilah saja. Kita ini bertemu kehadiran saudara-saudara Kristus. Semua itu digerakkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa saya sampaikan, hanyalah kita memuji Allah berulang kali. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Terpuji Allah, Maha Besar. Semoga saya terus memperbaiki diri saya sendiri untuk berbuat sesuai dengan kemampuan saya, karena dengan segala keterbatasan saya punya persoalan dalam fisik. Bagaimana saya tidak bisa performa saya seperti yang Rasulullah contohkan. Saya mengerti kita semua pun punya kelemahan kekurangan. Dengan kita mengertian itu, kita nanti akan respect dengan setiap kita. Karena apa yang dilakukan oleh kita itu semua adalah bagian yang sudah tercatat di lauh mahfuz. Jadi insya Allah Tangerang Selatan, tentu saja Jabodetabek, tentu saja Indonesia, semoga founder Lausel dalam hal ini, semoga beliau diberikan hadiah yang dilakukan di dunia. Ya, semoga beliau juga mendapatkan sesuatu. Ya, itu kita serahkan kepada Allah yang menilai siapa saja, apakah dia hanya dapat dunianya atau dia dapat dua-duanya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, semoga kita bersua kembali dalam silaturahim yang jauh lebih baik. Ya, pasca corona ini yang sekarang di rumah sakit semakin, kalau boleh saya menyebut angkanya 0. Ya, jadi di rumah sakit angkanya 0. Ya. Di luar rumah sakit yang ada di saya ya, bukan di rumah sakit lain maksudnya ya, hanya 0. Tapi tidak tahu di rumah sakit yang lain ya, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ya, semoga Allah kasih kita. Ini rasanya berat sekali. Bahkan saya terakhir men-share mengenai pengaruh ini terhadap kesehatan. Ya, baik dalam olahraga ringan, sedang, apalagi olahraga berat. Bagaimana pengaruh ini? Karena oksigen yang kita hirup, ya, kemudian CO2 yang dikeluarkan, dia bolak-balik. Kalau kita pakai gini, apalagi pakai double, maka dia bolak-balik. Ya, CO2 diserap lagi. Lama-lama akan terjadi sesuatu. Ditulis oleh artikel yang saya baca, mudah-mudahan itu tidak hoax, ya. Bagaimana pengaruh ini terhadap kesehatan pada saat orang melakukan exercise, mau ringan, mau sedang, mau berat, ada pengaruhnya, ada dampaknya. Nah, sebab itu sejak saya mengerti itu, ya, saya di rumah sakit akhirnya memutuskan sendiri. Saya pakai facial tetap, saya pakai ini tetap, ya. Di facial ininya saya jadikan, ya, mohon maaf saya bilang bukan tidak menghormati, ya, tapi saya juga memikirkan kesehatan dirinya, gitu ya, karena pada saat ini muncul alergi saya. Ya, tadinya nggak ada tuh alergi bersin-bersinnya. Jadi kok muncul bersin-bersin?
Ya, nah itu salah satu yang terjadi pada saya, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan itu saja, teman-teman. Ya, semoga nanti kita mendengarkan sambutan dari oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Pak Nur dan Bu Suharsi. Terima kasih diingatkan ya bahwa dihubungi oleh Pak Ivandi itu adalah yang humas pusat ya terkait dengan majalah, Litikum dan seterusnya gitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa nanti kalau bisa akan diekspos mengenai Korda Tangsel di majalah yang akan terbit. Nah, saya katakan sama Pak Nugroho bahwa boleh saja diekspos karena waktu itu beliau menyatakan bisa tidak ya nanti kalau kita ekspos kemudian majalahnya dibeli ya katanya gitu ya. Jadi ada permintaan untuk dibeli begitu ya kan. Nah, jadi saya mensikapinya dengan positif ya. Jadi artinya memang kita perlu mendukung pusat dalam hal ini. Nah, saya katakan sama Pak Nugroho bahwa boleh diekspos, tapi saya harus musyawarahkan dulu sama teman-teman. Saya bilang ya, kalau teman-teman katakan nggak mau diekspos, saya nggak bakal mau ekspos. Ya, buat apa? Ya, kita bukan cari ekspos-eksposan kan ya. Kita melakukan semua karena Allahnya ya. Tapi kalau itu ada, tentu baik juga untuk kebersamaan dan penyemangat ya di majalah gitu ya. Jadi sisi positifnya yang kita lihat ya. Sehingga akhirnya saya katakan sama Pak Nugroho dan Bu Suharsi bahwa kita bicarakan dulu. Kalau teman-teman nanti mayoritas setuju, sepakat, maka nanti mereka akan wawancari ya. Wawancari, kemudian mengekspos itu ya. Teknisnya kita serahkan sama mereka nanti seperti apa. Nah, tapi mereka karena tadi ada pesan bahwa bagaimana kalau itu juga dikonsumsi oleh kita. Jadi saya bilang kalau kita punya sekian puluh sasana, katakanlah yang bisa hadir sekarang ini 28 yang definitif ya, maka berarti ada 28 majalah, satu sasana, satu majalah, alhamdulillah. Kalau ada yang pesan 2, alhamdulillah, gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara sekalian, teman-teman saya ini sepakat, maka boleh saya bilang, ya, karena kita tadi berpikir bahwa kita melakukan sesuatu ada kebaikan yang diperoleh, tapi perlu kita musyawarahkan, ya, karena saudara-saudara, teman-teman saya ini mengatakan bahwa dok nggak perlu, ya, nggak perlu kita diekspos di pusat dan seterusnya, dan itu mayoritas kita tidak akan ekspos, ya. Saya kira demikian poin yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disepakati dan nanti bisa di WA group dengan sekretaris bisa komunikasi. Dan selanjutnya yang kedua adalah kita melihat bahwa di struktur organisasi dari Korda Tangsel itu masih ada satu saudara kita mengundurkan diri karena kesehatan, yaitu Pak Said ya. Sehingga kita siapkan ada kandidat ya. Nah, kandidat ini kalau teman-teman juga sepakat ya. Jadi saya mengusulkan atau kita mengusulkan ya, jadi sesudah kita melakukan meeting internal, kira-kira demikian, parsial ya, tidak seluruh jajaran ya. Saya melihat kita perlu untuk melengkapi struktur yang ada. Jadi mulai dari ketua umum, ada wakil ketua Pak Mulyono salah satunya. Sekarang beliau nggak pakai ini karena beliau mewakili. Jadi saya mengerti. Kemudian ada di jajaran itu ada wakil ketua Dr. Ahmad yang berhalangan karena sampai hari ini beliau masih praktek, gitu ya. Nah, terus yang ketiga kedua Pak Mulyono dulu, yang pertama Dr. Ahmad, yang ketiga Pak Said. Nah, Pak Said sudah call saya waktu itu, ya sebelum beliau di operasi ya, operasi dengan segala keterbatasan, beliau katakan untuk menjadikan Pak untuk tidak diaktifkan ya di sebagai ketua 3. Nah, oleh sebab itu kita butuh ketua 3. Tetapi dari diskusi kita internal bahwa kita butuh juga ketua 4, ya, wakil ketua.
maksudnya ya, wakil ketua PAN ya. Jadi karena ada 2 kandidat waktu itu yang ditampilkan, maka saya apresiasi saja karena ini organisasi yang bukan jadi sangat fleksibel ya, jadi sangat fleksibel. Nah, oleh sebab itu ada yang mengusulkan 2 kandidat ya, mohon disepakati secara aklamasi. Yang pertama kandidat ketua 3 itu adalah Dr. Yunia ya. Yang keempat kandidat ketua 4-nya itu adalah Ibu Listiwati ya. Kalau ada usulan-usulan lain dan segala macamnya, mohon kita musyawarah ya, karena itu baru sudut pandang internal Korda ya, melihat ya persen-persen. Nah, silakan nanti teman-teman ya, kalau ada kandidat yang menurut teman-teman memungkinkan, tidak ada masalah. Wakil ketua 5 bisa ya, jadi wakil ketua 4 bisa, wakil ketua 5 bisa ya. Karena yang penting bukan jabatannya, yang penting adalah bagaimana dia punya peran terhadap tadi itu. Pagi-pagi saya mendengarkan ceramah dari seorang yang cukup terkenal ya, Dr. Aragi Hasib ya. Beliau menyebut salah satu di akhir zaman nanti ya, ada muncul pejuang-pejuang. Beliau menyebut tadi hadisnya itu disebutnya toib, bukan toyib ya. Kalau toyib baik ya, kalau ini toib, THOIB ya. Ternyata itu pejuang yang dia saking berjuang sampai keluarganya bersabar dengan semua waktu yang dia gunakan itu tumpah ruah untuk berjuang itu. Dengan keterbatasan tumpah ruahnya kepada keluarganya, dia berjuang tidak memikirkan apa-apa. Dia memikirkan orang lain, memikirkan umat dan segala macam, sampai keluarganya harus bersabar dengan dia. Itu namanya, dia melakukan semua karena Tuhan. Ya? Nah, ini perjuangan yang kayak gini namanya baik. Nah, mudah-mudahan dengan posisi-posisi itu kita menemukan poin-poin ya, yang dicatat oleh Allah dan malaikat dan Rasul yang menyaksikan. Karena Rasul itu nanti akan jadi saksi kita. Mudah-mudahan dengan tadi perannya sebagai wakil ketua dan seterusnya saling bekerja sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Saling bekerja sama, saling berpositif, dan kemudian saling melakukan itu karena Tuhan. Semoga nanti bisa kita sepakati. Kalau masih ada kandidat lain, monggo sampaikan. Tapi kalau tidak, yang 2 tadi mohon Bapak Ibu dibukakan pintu hatinya untuk bisa menerima personal ini. Kalau ada hal yang perlu sangat syariah atau sangat demokratis pada kesempatan ini diutarakan. Ya. Jadi Pak Gede, Pak Tato, ya, Pak Ibu, Pak Yudi, kemudian teman-teman yang lain ya, ibu-ibu, ada kandidat lain yang potensi untuk diletakkan pada posisi itu. Ya, silakan, sangat terbuka. Kita betul-betul memainkan peran musyawarah mufakat. Tidak ada otoriteran. Ya, ini adalah usulan. Ya, silakan nanti Bapak Ibu pertimbangkan baik dan buruknya dan seterusnya. Ya, karena setiap kita punya potensi untuk jadi pemimpin, paling tidak pemimpin di rumah tangga. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Monggo ada tanya jawab. Kalau nggak ada, nanti kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu nanti Pak Gani, mohon maaf tadi sudah disampaikan batal ya untuk hadir. Insya Allah nanti diwakili oleh Pak Hemi, baik dari Jabodetabek maupun dari Koordinator Wilayah Tangerang. Ya. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kelemahan selama ini yang kita punyai ya dalam berorganisasi. Maafkan kami dan semoga keberadaan kita menjadi sesuatu yang Allah ridhoi karena kita saling memaafkan dengan segala kekurangan yang besar sekali ada di kita, terutama di saya.
saya dengan segala keterbatasan. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf, dibantu untuk menjadi lebih lengkap, lebih paripurna, lebih sesuai harapan. Mohon dibantu. Ya, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak arahannya juga sambutannya. Selanjutnya